Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul di kesempatan yang penuh makna ini. Saya sangat berbahagia bisa berada di sini. Pada pertemuan ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi seringkali terabaikan, yaitu narasi pribadi atau cerita hidup yang kita bangun sepanjang perjalanan kita. Cerita inilah yang diam-diam membentuk siapa diri kita sesungguhnya, terutama di tengah dunia yang bergerak sangat cepat seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di zaman yang semuanya berlangsung hampir tanpa jeda. Informasi yang datang bertubi-tubi, tren yang berubah setiap saat. Kita seolah didorong untuk terus bergerak tanpa henti. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit dari kita yang kehilangan pijakan. Kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, mengejar pengakuan dari orang lain, validasi dari orang lain, hingga lupa untuk melihat diri kita sendiri. Pada momen inilah, narasi pribadi berperan sebagai pegangan yang sangat penting. Narasi pribadi merupakan rangkaian cerita tentang apa yang kita jalani, nilai yang kita pegang, pengalaman yang membentuk kita, momen jatuh kita, sampai hal-hal yang membuat kita bangga. Narasi ini bukan cuma catatan masa lalu, tetapi gambaran bagaimana kita memahami diri sendiri dengan mengenali cerita hidup kita, jadi diri kita jadi lebih kuat dan tidak mudah terguncang oleh perubahan yang begitu cepat. Mengapa narasi pribadi sangatlah berpengaruh? Pertama, narasi pribadi membantu kita menemukan tujuan. Saat dunia terasa penuh tekanan, cerita hidup kita menjadi pengingat tentang siapa diri kita sebenarnya. Ia membantu kita kembali ke nilai-nilai yang kita anggap penting, dan itu membuat langkah kita lebih terarah meski keadaan di luar sedang tidak menentu. Yang kedua, narasi pribadi menumbuhkan keberanian. Ketika kita kembali mengingat perjalanan panjang yang sudah kita lewati, kita sadar bahwa banyak masalah yang dulu terasa berat ternyata bisa kita lewati dan kita lampaui. Kesadaran ini memunculkan keberanian baru. Kita jadi lebih percaya diri, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan karena kita tahu kita pernah kuat sebelumnya dan kita bisa kuat lagi. Dan untuk yang ketiga, narasi pribadi membantu kita mengurangi tekanan dari dunia luar. Di tengah budaya kompetisi yang begitu kuat, banyak orang yang merasa cemas, takut tertinggal, dan atau merasa tidak cukup. Namun saat kita memahami cerita hidup kita sendiri, kita tahu orang punya jalan hidup berbeda. Narasi pribadi membuat kita berdamai dengan proses kita sendiri. Selain itu, narasi pribadi membuat kita lebih menghargai hidup. Kita sadar bahwa di balik setiap pencapaian pasti ada proses yang panjang dan berliku-liku. Kita belajar bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Pemahaman ini membuat kita lebih empati dan menghargai kehidupan. Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat, narasi pribadi mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara batin. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan seberapa cepat kita bergerak, tapi seberapa besar kita memahami makna dari perjalanan itu sendiri. Hadirin sekalian, kekuatan narasi pribadi bukan hanya tentang melihat masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita menata masa depan. Dengan memahami cerita hidup kita bisa membangun jati diri yang solid, lebih berani mengambil langkah, dan tetap tegas di tengah perubahan yang tidak ada habisnya. Mari kita menuliskan dan merawat narasi hidup kita dengan penuh kesadaran. Jadikan setiap pengalaman yang baik, yang manis maupun yang pahit sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih matang dan kuat. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan sudut pandang baru dan semangat bagi kita semua untuk terus menggali siapa diri kita sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.